Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Allah akan angkat derajat orang yang punya iman. Jadi kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ada dua pilihan. Satu, meningkatkan iman. Bagaimana caranya? Kerjakan amal soleh. Karena itu kalimat iman dengan amal soleh disandingkan dalam Al-Quran. Quran surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Iman, amal soleh. Jadi kalau anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka tiap hari coba kuatkan iman kita dengan mengerjakan amal saleh. Bagaimana caranya Ustaz? Lihat rinciannya di Al-Quran. Setiap menemukan kalimat iman, setelahnya pasti amal saleh. Pasti itu. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Setelah iman ada salat. Jadi kalau iman kita ingin dikuatkan oleh Allah, maka salatnya jaga. Karena itu kalimat penanda iman itu ketika kita mendengar suara azan saja panggilan salat, belum salatnya. Ya, awas cek ya. Ketika kita mendengar suara azan saja, belum salatnya, itu iman kita akan terpancar di jiwa. Di kata Al-Qur'an ya, kalau bahasa kitanya, kalau ingin mengecek iman kita masih ada atau tidak, ketika mendengar suara azan dikumandangkan, kalimat Allahu Akbar kalau dikumandangkan ada getaran enggak di hati? Kalau masih ada, itu tandanya iman kita masih terbersit dalam jiwa. Masih ada. Tinggal iman itu kemudian diwujudkan dalam bentuk amalan. Itu dalilnya Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuh lihat kalimatnya. Innamal mu'minun, orang beriman itu ciri utamanya pakai adatul hasri, innama, pembatas. Yang punya iman itu dibatasi dengan ini nih. Jadi kalau tidak ada sifat ini dalam diri kita, patut dipertanyakan imannya masih ada nggak? Hati-hati, awas hati-hati. Jadi kalau sifat ini tidak ada, ini yang paling rendah, yang paling minim. Jadi kalau yang ini pun tidak ditemukan, patut ditanya. Kalau tidak maksiat yang paling dalam sehingga menutup cahaya imannya, atau yang kedua, dia sudah mulai jauh dan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri pertamanya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Dan 5 kali diuji oleh Allah supaya dari subuh sampai dengan isya kita bisa ngecek imannya masih ada enggak. Baru bangun tidur dipanggil untuk menemukan iman kita masih ada enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyampe ke kita, di hati kita ada getaran, sudah azan. Cepat siap-siap. Kalau masih ada suara itu, iman itu masih ada. Nah, jaga itu, cepat respon. Cara menjaganya, cepat tunaikan sholatnya. Jangan banyak dikomentari lagi. Pak, sudah azan. Iya mah, tapi belum qomat. Nanti imannya tidak naik tuh. Kalau kita mau naikkan, cepat respon itu. Kejar. Karena itu, tingkat terendah ini, kalau sudah tidak ada, apalagi meninggalkan itu yang bermasalah. Di hadis Abu Daud nomor hadis 857 itu bahkan disebutkan sifat setan yang paling pertama itu kalau dengar suara azan dia lari terbirit-birit. Idza udzina fa farra syaitanu wa alaihi ghuratun. Kalau azan dikumandangkan maka setan akan lari. Lari sambil terbirit-birit. Kalau bahasa letterlocknya lari sambil terkentut-kentut. Ya, dhurat itu kentut. Maksudnya apa? Saking bencinya dengan suara azan, kalau azan ada baunya pun dia nggak mau cium. Syaitan lari. Jadi kalau ada yang nggak senang dengan suara adzan, itu patut ditanya. Saya tidak teruskan ya. Nanti kalau diteruskan jadi tersangka saya di sini. Paham ya? Jadi coba cek lagi. Kuatkan amal saleh. Ya, tambah infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Apa yang diturunkan padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.
Nah, jadi kalau bapak ibu ingin meningkatkan iman, tiap hari bikin kurikulum amal soleh. Ya buat kurikulumnya, kan ini sederhana sebetulnya. Ayo sholat, keluarkan semua jenis sholat. Fardunya, sunnahnya. Keluarkan, bikin sebuah gambaran kurikulum, deretkan tabelnya. Ini loh sunnah yang malam hari, ini sunnah yang pagi hari, sunnah yang siang hari. Teruskan, tambahkan sholatnya dari A sampai Z-nya. Nanti kalau tidak percaya, setelah Anda istiqomah dengan itu, akan terjadi perubahan pada diri kita. Akan terasa hubungan kedekatan dengan Allah, enak gitu. Terus ketenangan pada jiwanya itu teresap. Makanya di ujung ayat itu langsung ditutup dengan kalimat wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang ini akan semakin dekat hubungannya dengan Allah. Tawakalnya tinggi sekali. Kalau sudah tawakal, dunia nggak akan ngaruh. Nggak akan ngaruh. Kemudian persoalan yang besar akan mengecil. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar, ini kan Allah sudah tetapkan. Nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil nggak akan terasa. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu kata Allah. Ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketentraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Anda baca Al-Quran, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status, nggak selesai masalah. Ternyata dia tidak seperti aku kira. Terus tungguin komen sampai maghrib. Capek. Mendingan puasa. Ambil wudhu, buka mushaf, ngadap kiblat, baca, tenang. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu tiba. Menghafal Quran, zikir. Di Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fahal mim muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan sebagai zikir. Makanya penghafal Quran ketika mengulang-ulang surah hafalan itu sedang zikir. 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 Dan dilatih kita menghafal dari yang pendek-pendek. Mau tidur kan baca Mu'awwadhatus Salas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu zikir. Berdoa itu zikir. Makanya saat berdoa kan lebih tenang kan? Besok ada proyek tender, kita berdoa dulu. Walaupun tendernya belum ada, hati jadi tenang. Siang nanti mau ujian, sebelum ujian doa dulu. Ujiannya belum ada, tapi ketenangan itu datang. Makanya doa di Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berdoa kata Allah, zikir, sebut, minta padaku. Dalam jiwamu mohon dengan penuh kekhusyuan, minta. Kalimat thayyibah dilatih pasca salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hadis Muslim. Nomor hadis 571. Zikir. Buka Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka jika kamu telah tuntas mengerjakan salat, zikir kepada Allah. Nah,
Nah, semua zikir ini bentuknya amal soleh. Amal soleh aktualisasi iman. Iman kalau ingin dikuatkan, kerjakan amal soleh. Kalau itu sudah ada, dampaknya ke hati tenang. Di saat kita diminta beramal soleh, itu bukan Allah yang ingin memberikan beban ke kita. Kita yang ingin diringankan. Jadi kalau cara pandang kita kepada amal soleh itu begitu ringan ibadahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini sekarang tiba saatnya Allah akan meringankan bebanku. Tapi kalau dilihat sebagai kewajiban yang ada bebannya, capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, baru aja zuhur, dasar lagi. Baru zuhur, dasar lagi. Emang dia zuhurnya udah terlambat. Jam 3.15 baru zuhur, 3.19 dasar. Ya dia yang salah. Padahal kan Allah ingin upgrade iman dia, ingin tenangkan hatinya, tapi dia sendiri membuat dirinya susah. Coba tanyakan pada manusia, manusia itu banyak yang aneh sekarang. Banyak yang aneh. Pengen mudah nggak hidup? Pengen. Pengen gampang nggak? Pengen. Pengen rezeki mudah nggak? Pengen. Tapi ketika dikasih jadi nggak pengen. Sholat jadi malas. Kamu zakat ya, saya tambah 10 kali lipat, nggak dikerjain. Kamu infak ya, saya berikan 700 kali lipat, nggak diberikan. Giliran dunia yang nggak nyata diikutin. Riba online diikutin. Minjem, pinjol tuh pinjaman online, begitu dipinjam benjol. Itu yang repot. Balik lagi.